Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalian punya kekasih nggak? Kalau ada orang bilang sayang sama kamu, mau jadi pacarmu, tapi ternyata kelakuannya lebih nunjukin dia sayang sama orang lain atau hal lain, perasaan kamu gimana? Bakal kamu jadiin pacar nggak? Teman-teman terkasih, apa sih hubungannya pacar sama Nikodemus? 2 hari kemarin ngomongin Nikodemus terus. Tahu-tahu sekarang ganti topik. Sebenarnya enggak, karena hari ini obrolan Nikodemus sama Yesus masih lanjut. Giliran Yesus ngasih banyak penjelasan ke Nikodemus. Dia ngajar begini. Allah tuh sayang banget loh sama dunia, sampai-sampai dia kirim anaknya ke dunia, supaya yang percaya sama anaknya itu bisa hidup selama-lamanya. Jadi anaknya datang buat nyelamatin, bukan untuk menghakimi. Syaratnya percaya. Kalau percaya, nggak bakal dihukum. Kalau nggak percaya, juga nggak dihukum. Karena nggak perlu dihukum. Soalnya otomatis menempatkan dirinya di bawah hukuman. Nah, mulai mengarah nih teman-teman. Orang yang percaya, mestinya orang itu nggak pakai cuma kepalanya untuk mikir atau mempertimbangkan terus mutusin untuk percaya. Dia juga mestinya pakai hatinya. Srek apa enggak? Terus meyakini apa enggak? Berpegang teguh ke hal itu apa enggak? Cukup enggak sampai situ? Hampir, tapi belum. Orang itu perlu nunjukin kepercayaannya dengan cara ngelakuin hal-hal yang sesuai dengan kepercayaannya itu. Ingat gak kata Rasul Yakobus? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dia juga bilang, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan-perbuatanku. Jadi, kalau ngaku percaya sama Tuhan, tapi nggak pernah doa, atau nggak nganggep doa itu penting, apa bisa dibilang percaya? Kalau ngaku Katolik, tapi nggak suka ikut misa, malah nganggep misa itu ngerepotin dan sebagainya, apa bisa dibilang Katolik? Kalau yang dipikirin, dipilih, diomongin, dilakuin, semuanya hal-hal yang beda sama yang dipercaya, apa bisa dibilang orang percaya? Orang yang gak percaya bukan cuma yang memusuhi Yesus secara frontal seperti orang-orang Farisi temennya Nikodemus. Orang-orang yang dengan tenang-tenang memilih segala yang gak sejalan dengan cinta kasih Allah dan gak pernah juga nunjukin sayangnya sama Allah, kayaknya susah juga kalau mau dimasukin ke kategori orang percaya. Pertanyaan selanjutnya, apa bisa dia diselamatkan? Teman-teman, balik ke kalian. Jadi orang yang kelakuannya lebih nunjukin dia sayang ke orang atau ke hal lain, bakal kamu jadiin pacar nggak? Kan enggak ya? Nah, sama tuh logikanya. Mungkin ada beda sedikit. Orang itu nggak jadi pacar kalian karena kalian tolak. Orang yang nggak percaya nggak masuk ke dalam keselamatan bukan karena Tuhan menolak dia, tapi karena dia sendiri yang sebenarnya nggak mau diselamatkan.
dan menempatkan dirinya di bawah hukuman. Teman sahabat Yesus, sorry agak panjang nih, tapi ini penting. Mungkin kalian pernah dengar orang bilang, dunia itu nggak hitam putih. Ada wilayah abu-abu. Tapi kayaknya itu nggak berlaku di hadapan Allah. Di hadapan Allah yang berbelas kasih itu, kita harus menentukan sikap yang jelas. Kita harus memberi jawab atas panggilannya, atas sapaannya, atas tawaran kasihnya. Ya atau tidak? Percaya atau tidak? Karena itu menentukan akhirnya, selamat atau tidak. Dan balik lagi ke yang tadi, kalau ngaku percaya, berarti harus nunjukin kepercayaan itu secara nyata dan utuh dalam hidup. Memilih Dia, berpegang padanya, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau enggak gimana? Kalau enggak, jatah kita angus coy. Teman-teman